Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Selena dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis paragraf. Berdasarkan pola penalarannya, paragraf dikelompokkan berdasarkan pada penempatan gagasan utama. Dan berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang merupakan paragraf dengan ide pokok atau gagasan utama yang terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua ada paragraf induktif, yang merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran, yang merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Dua kali pemunculan kalimat topik itu adalah bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat ada paragraf inaratif, yang merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf, di mana paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk mempertegas informasi. Yang kelima yaitu paragraf ide pokok menyebar, di mana paragraf dengan pola ini tidak memiliki kalimat utama dan pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf. Selanjutnya adalah pengelompokan paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Dalam hal ini, suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya yang bergantung pada tujuan komunikasinya. Maka berdasarkan gaya atau corak ekspresi, paragraf dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah paragraf narasi, yang merupakan paragraf yang dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang suatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca dapat terkesan. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Dan narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi narasi ekspositoris, narasi artistik, dan narasi sugestif. Lalu berdasarkan sifat informasinya, terdapat narasi yang berupa fakta dan yang berupa fiksi. Yang kedua ada paragraf deskripsi, yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya yang melibatkan kesan indera. Nah, paragraf deskripsi ini memiliki beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan pola deskripsi fokus. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yang merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi dia ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain yaitu berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, dan fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan suatu informasi. Yang keempat ada paragraf persuasif, yang merupakan sebuah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu dengan keinginan penulisnya. Untuk mengajak atau mengimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. Yang kelima ada paragraf argumentasi, yang merupakan suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca dapat menerima pendapatnya itu. Nah, dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Nah, paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab-sebab tersebut. Selanjutnya ada pembagian jenis paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama adalah paragraf pembuka atau paragraf pengantar yang merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Adapun beberapa fungsi paragraf pengantar diantaranya menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah, lalu menyatakan tesis yang akan dibahas, dan menyatakan pendirian sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan bagian akhir dari suatu bacaan. Yang kedua ada paragraf isi, yang merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas atau sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam paragraf isi ini, ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Yang ketiga yaitu paragraf penutup, yang merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Dan terdapat beberapa fungsi paragraf penutup, yaitu paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru, dan paragraf ini akan menyajikan sebuah simpulan dari suatu karangan. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.